Coba jujur, berapa kali kamu ngerasa insecure sama isi kepala kamu sendiri gara-gara nilai akademis jelek, atau ngerasa minder ngeliat teman yang kayaknya dari lahir tuh udah pinter banget? Sebagai orang yang mutusin buat jadi college dropout dan sekarang lagi fase nganggur, label gagal atau kurang pinter itu rasanya gampang banget nempel di aku. Jujur aja, aku sering banget overthinking dan nanya ke diri sendiri, kapasitas otak aku tuh emang mentok segini aja ya? Apa masa depan aku tuh udah pasti suram gara-gara gak punya gelar? Dulu kita selalu dicekoki omongan kalau kecerdasan atau IQ itu bawaan genetik. Udah takdir. Kalau dari lahir biasa aja, ya sampai tua juga bakal gitu-gitu aja. Tapi setelah aku banyak baca dan ngeriset buat nyari jawaban atas rasa insecure aku ini, aku nemu fakta yang bener-bener menjungkir balikan semua yang aku tahu. Ternyata Albert Einstein pas kecil tuh dia dianggap lambat belajar sama guru-gurunya. Thomas Edison malah sampai dikeluarin dari sekolah karena dicap gak bisa diajarin. Tapi lihat deh sekarang, mereka yang ngubah cara dunia ini bekerja. Terus apa dong yang berubah dari mereka? Genetik mereka? Jelas bukan. Sekolah mereka? Mereka aja nggak sekolah. Jawabannya adalah habits. Kebiasaan sehari-hari yang secara harfiah merubah struktur otak mereka. Di dunia neuroscience, ada bukti kalau otak kita tuh hidup dan bisa terus bertumbuh. Otak kamu di umur 18, 25, bahkan 50 tahun nanti, itu nggak fixed. Dia bisa di-upgrade. Orang-orang jenius di masa lalu udah tahu rahasia ini jauh sebelum sains modern itu bisa ngejelasin alasannya. Mereka nggak ngejar kecerdasan, tapi mereka ngebangun sistem dan kebiasaan yang memaksa otak mereka itu buat terus berkembang. Dan berita baiknya, ini adalah hal yang benar-benar bisa kita tiru. Kamu nggak perlu sekolah mahal buat nerapin ini. Tapi berita buruknya, habits yang bikin otak kita pinter ini benar-benar bertolak belakang sama gaya hidup kita sehari-hari sebagai anak muda zaman sekarang. Coba kita refleksi dikit, gimana cara kita ngejalanin hari-hari kita sekarang? Dikit-dikit butuh hiburan, lagi nunggu ojol, scroll TikTok, lagi makan, nonton YouTube. Otak kita tuh dijejali sama input informasi terus-terusan, tanpa ada jeda buat napas. Terus, kalau kita nemu jalan buntu pas lagi ngerjain sesuatu, atau lagi nyari ide, apa yang pertama kita lakuin? Langsung googling, nanya temen, atau ngetik di ChatGPT kan? Kita tuh takut banget sama yang namanya mikir susah. Kita benci rasa nggak nyaman, dan kita benci rasa bosan. Semuanya harus instan, cepet, dan gampang. Padahal, tahu gak sih? Hal-hal instan dan kebiasaan menghindari rasa bosan itulah yang bikin otak kita jadi manja dan tumpul. Neuroscience ngebuktiin kalau memori dan kecerdasan kita itu justru terbentuk pas kita lagi berjuang, pas kita lagi struggle, dan pas otak kita itu dibiarin kosong tanpa intervensi digital. Nah, terus mulainya gimana dong buat kita yang udah terlanjur terbiasa serba instan ini? Di fase figuring out life ini, aku nyoba nerapin beberapa habits dari riset yang aku temuin, dan impactnya beneran kerasa buat cara aku nangkep sesuatu. Kamu bisa banget mulai coba ini pelan-pelan. 1. Deep thinking without input. Einstein itu hobinya jalan kaki berjam-jam tanpa bawa buku atau catatan. Cuma mikir aja, mulai sekarang coba deh luangin waktu buat jalan kaki sore, tapi please tinggalin HP kamu. Gak usah pakai earphone, gak usah dengerin podcast atau musik. Biarin otak kamu tuh kosong dan mulai memproses ide-idenya sendiri. Awalnya pasti kayak garing dan canggung abis, tapi rasa gak nyaman itu adalah tanda kalau kapasitas otak kamu lagi bertambah. 2. Productive struggle. Biasain buat menderita dulu sebelum minta tolong. Kalau kamu punya masalah atau lagi nyari jawaban, tahan tangan kamu buat gak langsung nyari jawaban instan di internet. Coba coret-coret dulu pemikiran kamu sendiri. Walaupun salah, proses nyoba, gagal, dan merevisi inilah yang ngebikin jalur saraf di otak kamu itu makin kuat. 3. Nulis buat mikir, bukan buat nyatet. Kalau kata Leonardo da Vinci, nulis itu memaksa otak buat slow down. Mulai deh bikin thinking journal, isinya bukan diary, hari ini aku makan apa, tapi lebih ke apa ide yang bikin aku bingung hari ini. Atau apa konsep yang belum aku ngerti sepenuhnya. Nulis tangan itu bikin pikiran yang tadinya benang kusut, jadi lurus dan gampang dipetain. 4. Belajar konsep random di luar circle kamu. Biar otak kamu fleksibel, jangan cuma belajar hal yang kamu suka aja. Kalau kamu anak seni, coba deh sekali-kali kamu baca artikel tipis-tipis soal ekonomi. Kalau kamu anak IT, coba belajar dikit soal psikologi. Otak kita tuh bakal naik level pas dia bisa nyambungin titik-titik dari dua bidang yang berbeda.
Dan yang terakhir, sekaligus yang paling penting, lindungi energi otak kamu. Tidur yang dalam, gerak tiap hari, dan ngasih izin diri kamu buat rebahan, bengong, dan ngerasa bosen. Boredom is not a weakness, it's cognitive recovery. Otak kita tuh nggak bisa upgrade pas kita lagi hustle atau begadang, dia upgrade pas kita lagi istirahat. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerasa gagal, ngerasa stuck, atau sekedar insecure sama masa depan gara-gara nilai di atas kertas, ingat ini, IQ is not fixed. Kecerdasan itu sistem. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang aku share tadi, mulai dari jalan tanpa HP, nahan diri buat gak nanya ke Google, sampai belajar hal di luar bidang, mana nih yang rasanya bakal paling challenging buat kamu mulai duluan? Drop unek-unek kamu di komen ya. Aku pengen banget tahu dari point of view kamu. Dan kalau obrolan kayak gini ngerasa kasih kamu amunisi baru buat nyiapin Your Becoming Era, make sure buat subscribe ya. Di channel ini kita bakal terus riset bareng, overthinking bareng, dan tumbuh bareng. Trust the process and I'll see you on the next one. Bye-bye.